Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan kita semuanya, selamat datang di PAC Podcast spesial Harlah IPNU yang ke-70 dan IPPNU yang ke-69. Bersama saya di sini Alfa Norifa selaku host dalam episode pembahasan podcast yang sangat menarik tentunya. Mungkin dari rekan-rekan kita mungkin masih belum tahu ya gimana cerita atau cerita singkatnya atau sejarah dan pengalaman-pengalamannya tentunya nanti akan dibahas oleh dua narasumber kita. Sedikit pengantar dari saya untuk menjelaskan tema yang akan dibawakan pada podcast kali ini. Organisasi IPNU IPPNU ini sudah tidak asing di kalangan pelajar dengan singkatan dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Oh iya, salah satu organisasi ini merupakan banom dari organisasi Nahdlatul Ulama yang memberikan wadah kepada santri, pelajar, dan mahasiswa untuk mengabdi dan berkontribusi di Nahdlatul Ulama melalui IPNU dan IPPNU. Mungkin kita sapa dulu kepada dua narasumber kita di sini. Ada rekan Musfikur Rahman, Ketua IPNU IPPNU Lenteng 2014-2016, dan juga ada rekan kita Raudatul Kamilah, Ketua PAC IPPNU Lenteng 2020-2022. Mungkin rekan-rekan kita bisa sapa dulu rekan-rekan kita yang sedang menonton podcast ini. Baik, biar tidak lama dan mungkin makin penasaran ya gimana yang akan dibahas nantinya. Mungkin bisa kali ya rekan-rekan kita menceritakan bagaimana cerita singkat dari IPNU dan IPPNU sendiri. Mungkin mulai dari rekan Musfikur Rahman, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan dan rekanita dan seluruh audien podcast PAC IPNU IPPNU Kecamatan Lenteng dalam memeriahkan Harlah IPNU yang ke-70 dan IPPNU yang ke-69 yang tentunya ini umur yang bukan muda kalau melihat dari ketentuan hadis ataupun Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah, umur 60 ini sudah waktunya wafat. Tapi IPNU dan IPPNU sampai 70 ke 69, IPNU ke 70 ini masih eksis dan masih berjaya pada tahun 2024 ini. Mungkin ini dulu ya. Ya, mungkin bisa dilanjut ke rekanita Kamilah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya para rekan dan rekanita dan juga audien yang menyimak podcast PAC IPNU IPPNU Lenteng ini dalam rangka Harlah IPNU yang ke-70 dan IPPNU yang ke-69. Seperti yang rekan Musfikur Rahman katakan tadi, umur IPNU IPPNU ini bukan lagi muda. Tentunya yang berproses di IPNU IPPNU sampai di tahun ke-70 dan ke-69 ini merupakan rekan dan rekanita yang mau siap mengabdi. Dan meskipun seperti yang kita ketahui sendiri, berproses di IPNU IPPNU ini tidak ada gaji ataupun sesuatu yang dapat mendorong kita, jadi berasal dari kemauan sendiri. Mungkin seperti itu pengantarnya dulu ya. Wah, kalau dilihat ya dari ceritanya ini memang sudah sangat menarik dan memang sudah tidak mudah, perjalanannya memang sudah tidak singkat, bisa dikatakan ini sudah lama, sudah panjang ya. Dan mungkin bisa diceritakan ya pencapaian di IPNU dan IPPNU semasa periodenya rekan Musfik dan rekan Kamila dalam bidang pendidikan dan sosial. Mungkin bisa rekan Musfik terlebih dahulu.
Kalau tadi disinggung soal sejarah dan juga bagaimana proses kita ber-IPNU dan ber-IPPNU misalkan, sejarah ini cukup panjang dan cukup menarik untuk dikaji karena IPNU dan IPPNU adalah satu-satunya organisasi yang sampai detik ini menekuni bagaimana mendidik dan mengajar, bagaimana pelajar Nusantara ini terus terdidik. Satu. Yang kedua, dalam ber-IPNU ataupun ber-IPPNU itu selain mendidik, dididik dan menjadi seorang guru dalam satu kesempatan, IPNU juga dituntut menjadi seorang pemimpin. Karena IPNU luas, IPNU mencakupi banyak cakupan yang ada di bawah. Dari level yang paling tinggi misalkan ada PP IPNU, pimpinan pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama yang kelasnya seperti presiden. Ada PW IPNU yang kelasnya seperti gubernur, pimpinan wilayah. Ada PC IPNU, pimpinan cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama sama dengan di PPNU, yang kelasnya seperti bupati. Ada PAC IPNU, pimpinan anak cabang yang kelasnya hampir sama dengan Bapak Camat. Ada yang namanya PR, pimpinan ranting yang hampir sama kelasnya seperti Pak Kalebun. Nah itu menariknya. Kenapa harus ber-IPNU dan ber-IPPNU, itu menariknya. Kita itu sudah dilatih menjadi seorang pemimpin selain menjadi seorang pendidik. Misalkan, bagaimana mungkin sekelas seumuran dari 18 sampai 24 tahun sudah dituntut menjadi seorang pemimpin, dituntut menjadi seorang pengajar, dituntut menjadi seorang pendidik, pun dituntut untuk menjadi seorang pelajar. Semisal, coba bayangkan, misalkan kita memimpin sebuah pimpinan di pimpinan cabang. Di Sumeneb itu ada sekitar 27 kecamatan, di darat itu sekitar ada 18 kecamatan. Seorang pemimpin yang memimpin IPNU itu umurnya sekitar 22 sampai 24. Sudah dituntut memimpin 18 kecamatan, bayangkan. Maka saya sampaikan tadi, kelasnya kita seperti bupati sudah. Saya belum menemukan organ-organisasi yang lain memimpin seperti pimpinannya IPNU. Organisasi manapun. Misalkan di luar kita apa organisasi, enggak ada yang sesteril dan sebaik strukturnya seperti IPNU dan DPPNU. Misalkan pimpinan kecamatan atau pimpinan cabang misalkan memimpin kecamatan-kecamatan yang mana di kecamatan itu di bawahnya masih ada pimpinan komisariat yang ada di sekolah-sekolah. Di bawahnya lagi ada di kecamatan itu pimpinan ranting yang ada di desa-desa. Di bawahnya lagi ada namanya PAR, pimpinan anak ranting. Di bawahnya desa yaitu dusun. Nah ini sangat terstruktur baik. Bagaimana kita tidak mau dilatih menjadi seorang pemimpin, sedangkan kita dituntut bagaimana mengurusi semua dari kecamatan sampai desa sampai ke dusun. Yang menarik lagi adalah ini non profit. Organisasi kita perlu diingat, tidak ada uang yang masuk, tapi kita dituntut untuk melaksanakan kegiatan yang misalkan per detik ini kegiatan ini tidak disponsori siapapun, tapi kita mampu melaksanakan kegiatan hal seperti ini. Atas apa? Atas dasar semangat yang dibangun oleh jiwanya teman-teman. Atas dasar teman-teman ini bagaimana bisa mengabdi
di NU melalui IPNU dan IPPNU. Maka yang perlu kami sampaikan adalah tidak mudah memang menjadi kader IPNU dan IPPNU kalau sampean tidak mau belajar. Maka untuk menuju itu kalian harus punya kompetisi 3 pokok. Yang pertama adalah murabbi, pendidik. Kalau di bahasa Arab itu murabbi, pendidik. Yang kedua adalah mudzabbir, adalah mengurusi. Yang ketiga adalah muallim, mengajar. 3 komponen ini harus dalam satu kesatuan yang harus dimiliki oleh kader-kader IPNU dan IPPNU. Kenapa? Kalau tidak punya kesadaran di situ, kalian akan mundur di tengah jalan, akan mundur alon-alon. Maka teman-teman yang mau berproses dan mau menjadi orang, karena di IPNU itu cita-cita Mbah Tolhah Mansur, pendiri IPNU, adalah menjadi cendekiawan di tempatnya masing-masing, tapi tidak menjadi momok yang buruk di tempatnya juga masing-masing. Artinya menjadi muallim, menjadi mudzabbir, menjadi murabbi di tempat itu tidak menjadi momok bagi masyarakat, tapi menjadi 3 pokok ini di masyarakat. Artinya harapan ini adalah bagaimana IPNU dan IPPNU sekalipun lulus atau tidaknya tetap diharapkan menjadi 3 pokok ini. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Ya, bisa dilanjut dengan rekanita Kamila. Iya. Tadi host menyinggung masalah pendidikan dan sosial. Ya, pencapaiannya. Ya, pencapaian yang sudah dicapai oleh IPNU IPPNU di dunia pendidikan dan dunia sosial. Saya berbicara wilayah Sumeneb dulu ya, rekanita. Jadi seperti ini. Kalau mengingat IPNU dan IPPNU di wilayah Sumeneb ini merupakan IPNU IPPNU yang sudah menyebar luas di dunia pendidikan. Bahkan kemarin waktu kami mewakili IPPNU Sumeneb di kegiatan klasterisasi yang diadakan oleh pimpinan wilayah, ini Sumeneb sudah mencapai rating tertinggi mengenai keberadaan pimpinan komisariat yang ada di tingkat sekolah, seperti itu. Jadi kalau berbicara kepemimpinan yang ada di bawah naungan pimpinan anak cabang, ini Sumeneb kalau dipresentasikan itu pimpinan komisariatnya sudah di atas rata-rata, sekitar 70%. Beda dengan pimpinan PAC yang ada di luarnya Sumeneb, apalagi di luar Madura. Nah, mereka teman-teman di sana kesulitan untuk membentuk pimpinan komisariat yang sifatnya itu pendidikan. Kenapa? Karena kemungkinan pondok pesantren ataupun sekolah-sekolah yang ada di luar Kabupaten Sumeneb itu sangat sulit menerima keadaan IPNU IPPNU di wilayahnya itu sendiri. Nah, beda dengan Sumeneb yang alhamdulillah para pengasuh dan para kiai yang ada di Kabupaten Sumeneb ini sangat welcome terhadap teman-teman IPNU IPPNU, sehingga untuk pembentukan pimpinan komisariat alhamdulillah kami tidak merasa kesulitan. Nah, cuman yang menjadi PR untuk kami di IPNU IPPNU khususnya di Kabupaten Sumeneb ini masih belum bisa terjun ke sekolah yang berbasis negeri. Jadi sampai sekarang itu masih menjadi PR untuk kami, dan juga kami agak kesulitan untuk membentuk pimpinan ranting, sehingga untuk bersosialisasi dengan masyarakat yang ada di desa-desa, nah itu kami juga agak kesulitan, dan masyarakat yang ada di desa itu masih belum sangat mengetahui keadaan IPNU IPPNU di masyarakat itu sendiri. Nah, jadi ke belakang kita perlu mengadakan sebuah program kerja yang sangat menyentuh terhadap masyarakat. Jadi lingkupnya kita di IPNU IPPNU itu bukan hanya pelajar yang sedang bersekolah saja, tapi kita pelajar yang berbasis umur.
Jadi bukan berarti yang tidak bersekolah itu tidak boleh bergabung di IPNU IPPNU. Yang tidak menempuh pendidikan bukan berarti tidak boleh bergabung di IPNU IPPNU. Selagi umur mereka masih umur-umur pelajar, mau mereka dalam keadaan belajar di pendidikan, di universitas ataupun tidak, mereka masih bisa bergabung dengan kami. Karena belajar itu tidak harus di bangku pendidikan. Bahkan yang seperti yang kita pernah dengar, pelajaran terbaik adalah sebuah pengalaman. Jadi di IPNU IPPNU ini yang merupakan organisasi besar. Nah, kita kalau memang benar-benar menekuni, kita akan mendapat pengalaman yang luar biasa. Mungkin seperti itu. Wah, berarti bisa dikatakan itu eh, siapapun boleh bergabung asalkan ada kemauan, mau Boleh. belajar dan mau berproses. Yang penting itu mau bergabung, silahkan ya, sangat welcome banget ya berarti ya. Ya, betul sekali. Nah, namun kita di sini juga mempunyai peraturan dasar dan peraturan rumah tangga tersendiri. Jadi kita juga karena IPNU IPPNU ini merupakan organisasi yang berbasis umur, nah jadi kita perlu memperhatikan umur juga. Nah, selagi itu umurnya masih umur IPNU IPPNU, silahkan mari bergabung dengan IPNU IPPNU seperti itu. Mungkin bisa dikasih tahu mungkin ke rekan-rekan kita yang sedang menonton yang mungkin mau bergabung tapi masih mikir nih kira-kira umur saya masuk nggak ya ke kategori atau nggak ke persyaratan gitu, karena melihat dari tadi diceritakan tuh sangat menarik. Menurut saya sih kalau nggak gabung sih keterlaluan sih ya. Mungkin bisa dikasih tahu usianya mungkin Ya, mohon izinnya. sepil sedikit aja. Untuk nggak apa-apa. IPPNU dulu ya. Iya, iya, iya. Ya, nah untuk IPPNU di sini kalau secara umum mau bergabung di IPPNU itu minimal berumur 12 tahun. Jadi sekitar Kelas 6 SD. ya, boleh 16 ke 3 mau masuk 13 itu sudah boleh bergabung di IPPNU. Nah, terus maksimalnya itu umur 27 tahun. Nah, namun karena di sini seperti yang rekan Musfik sampaikan tadi, di sini ada beberapa tingkatan pimpinan. Ada pimpinan komisariat yang paling bawah di sekolah-sekolah, ada pimpinan anak cabang di kecamatan. Nah, jadi itu ada klasifikasinya. Nah, misal umur 12 sampai 19 tahun, nah itu masih tergolong pelajar yang ada di pendidikan. Nah, atau boleh masuk di PAC. Namun karena kemarin IPPNU ini sudah melaksanakan konferensi besar yang dimana di sana ada pemangkasan umur. Nah, jadi untuk tingkat pimpinan anak cabang di Kecamatan Lenteng itu maksimal umurnya umur 20 tahun. Dan untuk pimpinan cabang itu maksimal umurnya 22 tahun, di pimpinan wilayah 24 tahun, di pimpinan pusat itu 27 tahun. Seperti itu. Wah, beneran ini, benar sangat-sangat menarik. Dari tadi sudah diceritakan berbagai sejarahnya, pencapaiannya, bahkan strukturnya juga sudah diceritakan nih, sudah di-sharingkan nih. Masa iya rekan-rekan kita yang masih ragu, masih aduh bingung lagi, udah sekarang mulai berdiri, mungkin ditanyakan, dikepoin mungkin sosial medianya dari masing-masing daerahnya ya. Karena dari tadi ini sangat menarik bicara soal pencapaian, sejarah. Mungkin ini mau ditanyakan apa visi ke depan IPNU IPPNU dalam melayani kepentingan pelajar di masa yang akan mendatang. Mungkin bisa didahului oleh rekan kita Kamila mungkin ya. Ya. Iya. Mengingat visi dan misi IPPNU. Ya. Nah, jadi karena dulu itu berbicara visi, saya jadi ingin menyinggung sedikit sejarah berdirinya IPPNU. Nah, jadi dulu itu kenapa Nyi Hajah Umroh Mahfudhah, karena beliau ini merupakan pelopor berdirinya IPPNU sekaligus ketua umum pertama IPPNU pada tahun 1955. Jadi beliau itu kenapa berinisiatif untuk membangun organisasi IPPNU yang awalnya organisasi IPPNU ini tidak ada. Jadi adanya IPNU. Oleh karena itu kenapa jarak berdirinya IPNU dan IPPNU itu 1 tahun. Jadi IPNU dulu yang ada,
Nah, kemudian IPPNU dibentuk. Nah, ini berawal dari kecemburuan sosial. Nah, jadi Nyi Hajah Umroh Mahfudzah itu dulu merasa cemburu. Kenapa laki-laki, remaja laki-laki itu, remaja putra boleh berorganisasi. Nah, sedangkan kita remaja putri nggak boleh berorganisasi. Bukan nggak boleh, seakan kalau mau berorganisasi ya di bawah naungan remaja putra, seperti itu. Jadi beliau itu cemburu, emang kita perempuan nggak boleh berorganisasi. Nah, oleh karena itu IPNU IPPNU ini, IPPNU bukan lembaganya IPNU, tapi kita sama-sama Banom. Kita beda organisasi, tapi ibaratnya satu rumah beda dapur. Kita satu organisasi yang sama di bawah naungan Nahdlatul Ulama, tapi PDPRT-nya kita itu beda, seperti itu. Nah, terus kenapa Nyi Hajah Umroh Mahfudzah itu dulu mau membentuk organisasi IPPNU? Nah, karena beliau itu ingin menampung para pelajar putri yang semakin ke depan semakin terpengaruh oleh arus-arus negatif seperti itu. Jadi kemudian dengan berdirinya organisasi IPPNU ini diharapkan rekan-rekanita yang sudah bergabung, para remaja putri, para pelajar putri yang sudah bergabung di IPPNU ini kedepannya mempunyai wawasan yang tinggi. Nah, seperti jargon yang kita miliki, belajar, berjuang, dan bertakwa. Jadi sebelum berjuang kita harus belajar terlebih dahulu, baru nanti berjuang. Nah, terus selain berwawasan yang tinggi, kita nanti dituntut untuk menjadi pelajar putri yang berakhlakul karimah. Jadi seperti apa akhlakul karimah? Ya, kalau mau belajar akhlakul karimah ya kita dituntut untuk mencari ilmu agama. Jadi seperti itu. Mungkin sedikit tentang visi dan misi IPPNU yang saya sebutkan. Untuk selanjutnya mungkin boleh ke Ibnu dulu. Oh itu, boleh bergabung terlebih dahulu kalau mau tahu lebih lengkapnya. Mungkin bisa dilanjut ke Kak Nusfik. Visi ke depan. Sebenarnya sudah cukup detail yang disampaikan rekanita Kamila ini, berbagi pengalamannya. Kita justru berharap bagaimana kader IPNU dan IPPNU itu berpikir jauh apa yang sebelum sesuatu yang akan terjadi. Dalam kurikulum pondok pesantren misalkan, dalam keseharian kita, kebiasaan di pondok biasanya catatan kaki tiap hari itu ada. Besok saya mau ngapain, itu biasanya catat dulu. Nah, kita berharap IPNU tidak melupakan itu, karena IPNU bagian dari santri. Karena kita itu, nah ini yang menarik kenapa harus berIPNU dan IPPNU. IPNU itu adalah santri, mahasiswa, pelajar. Tiga ini bisa ditempati oleh IPNU dan IPPNU. Selain umur ya, tadi menyinggung umur misalkan. Kalau IPNU sama, misalkan dari 12, 13 boleh masuk. Sampai kalau IPNU 27 misalkan. Kalau di IPNU kita memang seperti yang disampaikan rekanita Mila itu memang satu organ di bawah naungan NU, tapi beda memang seperti PDPRT-nya. Kalau di umur misalkan kalau IPNU sampai 22, kalau IPNU 24 untuk cabang. Atau kalau untuk kecamatan hasil kongres perubahan kongres untuk kecamatan 22. Nah, itu melihat situasi dan kondisi perubahan itu menunjukkan sebenarnya keseriusan setiap organ yang berbeda, meskipun ini satu tapi berbeda. Mengingat misalkan tokoh pendiri ada kayak Nyai Umroh Mahfudzah, jangan lupa bahwa beliau itu suami istri. Ini suami istri. Dua tokoh ini memang suami istri. Makanya IPNU dan IPPNU ini tidak boleh lepas komunikasinya bagaimana keberlanjutan IPNU dan IPPNU ke depan. Karena bagaimanapun IPNU dan IPPNU akan timpang jalannya kalau salah satunya mundur.
IPNU misalkan di belakang, nggak bisa, IPPNU nggak bisa maju. Misalkan IPNU duluan, IPPNU mundur, nggak bisa. Ini harus selalu bersamaan satu sama lain. Harus saling support satu sama lain, saling dukung. Nah, melihat bagaimana IPNU ke depan dan IPPNU ke depan, ini visi misi yang tentunya bagaimana IPNU harus dituntut untuk cerdik dan mampu mengkalkulasikan masa depan Indonesia. Karena ketika bicara IPNU dan IPPNU, bicara pelajar dan mahasiswa dan santri. Nah, ketika bicara mahasiswa, pelajar dan santri, ini berarti berbicara masa depan Indonesia. Ketika berbicara masa depan Indonesia, maka IPNU dan IPPNU harus serius. Saya pernah menulis buku, bukan menulis buku sih, mengumpulkan beberapa tulisan yang kemudian saya bukukan, yang ada tipe pokok penting yang harus dikaji dalam buku ini. Yang pertama adalah tentang pendidikan di Jawa Timur, karena bagaimanapun Jawa Timur adalah menjadi tolak ukur negara kita. Apapun itu, entah pendidikan, kepemimpinan, lebih-lebih Madura. Bahkan kalau melihat dari bagaimana buruknya tentang agama, itu kacanya Madura. Mun Madura rusak, kalau Madura rusak, maka seluruh Indonesia ini akan rusak. Kenapa? Karena madunya ada di Madura. Mun Madunah nolai, maka seluruhnya ini akan kena dampaknya. Nah, termasuk pelajar-pelajar dan mahasiswa dan santrinya. Mun Madura santre mahasiswa dan pelajarnya ini rusak, maka jangan harap ke timur ke barat ini akan baik-baik saja. Kenapa? Karena Madura menjadi tolak ukur. Maka IPNU dan IPPNU menjadi penentu baik buruknya bangsa ini. Maka ingin saya sampaikan kepada seluruh teman-teman IPNU dan IPPNU, teman-teman harus mampu menata visi misinya, program kerjanya, kalau bahasanya rekan Itamina, program kerjanya. Misalkan hari ini masuk pada era revolusi industri 4.0, ini sudah lama saya ngomong bab ini. Maka teman-teman IPNU dan IPPNU tingkatan cabang harus juga bisa melampaui apa kemudian yang bisa dilakukan oleh IPNU dan IPPNU ke depan. Maka visi misi ataupun program kerja baru akan terlihat mau mengkerucut kemana. Maka tantangan yang dihadapi oleh pelajar, mahasiswa dan santri hari ini harus menjadi program kerjanya IPNU dan IPPNU ke depan. Tidak mungkin kemudian kita membuat program kerja yang ideal tanpa mengaca dan mengaji terhadap situasi dan kondisi pelajar IPNU dan IPPNU yang ada di lingkungan kita. Semisal hari ini kita diperlihatkan oleh beberapa dinamika yang terjadi. Pendidikan politik misalkan masuk pada tahun 2024 ini, yang sepertinya goyangan politik hari ini sangat-sangat memanas. Nah, penting nggak kemudian IPNU dan IPPNU? Penting. Kenapa? Sebagai pendidikan kepada adik-adik kita agar mengerti bahwa dunia sosial misalkan hari ini sangat mempengaruhi kita. Kalau tidak didasari dengan pendidikan politik yang mendasar bahwa kehidupan kita ke depan akan seperti ini, maka mereka teman-teman adik-adik kita akan gelabakan. Kenapa? Karena tidak paham. Maka IPNU dan IPPNU bertanggung jawab atas baik buruknya pelajar dan mahasiswa dan santri yang ada di seluruh Nusantara. Terima kasih.